Apa Mbak? Sigmean, jaluk mangan apa? Kencot. Kencot ya Mbak? Armadang? Oke, okay, let's go Madang. Iya. Sana leh, leh kue-kue hai to, ngoyu dong Bang Yo Kong Yesin, homo. Ini nenekku. Halam cut sin, ngodong Bang Yo Kong Yesin, homo. Tolong awasi nenekku ya Lur, pas lagi aku ngomong, dia itu mau ngapain aja, gerak-geriknya. Hai Lur, Assalamualaikum, ketemu lagi sama aku Anggun di Hongkong. Ini aku mau langsung aja ya, aku itu nggak bikin video hari ini, cuman aku mau menjawab pertanyaan teman-teman semua yang pada tanya gimana caranya kerja di Hongkong, jadi TKW Hongkong dari awal proses sampai akhir, sampai terbang. Sepengalaman aku dan juga pengalaman temen aku pun tanya, karena aku itu udah lama di sini, maksudnya mungkin takutnya prosesnya beda kayak gitu. Terus, nah, aku juga tanya sama teman-teman aku yang baru pada terbang kayak gitu. Terus tadi aku juga ketemu sama temen aku yang baru terbang juga ya, belum ada 1 tahun juga lah. Terus, nah, buat kalian yang mau ke sini jadi TKW Hongkong, memperbaiki ekonomi, memperbaiki kehidupan keluarga, pokoknya yang kalian emang niat banget ke sini, lanjut gaspol, silahkan ke sini. Nah, ini awal prosesnya ya, kalian itu pertama-tama itu harus minta izin dulu sama keluarga, sama orang tua, kalau yang udah nikah, sama suami, kayak gitu, karena ini tuh bakalan menentukan kalian boleh enggaknya pergi ke luar negeri, karena ini kan ke luar negeri ya, bukan yang uh, keluar kota atau enggak yang apalagi yang masih satu wilayah kerjanya kayak gitu. Keluar negeri itu ya jauh banget, terus prosesnya kalau misal nanti apa ya kalian nggak betah itu nggak semudah kita naik bis terus nyampe rumah lagi buat pulang, itu nggak kayak gitu. Nah kalau udah kalau ya pokoknya kalian itu berdoa saja lah, karena proses yang biasanya sangat susah itu proses minta izinnya awal-awalnya, apalagi kalau ini yang buat yang non ya, non itu maksudnya belum pernah keluar negeri, belum pernah jadi TKW kemanapun kayak gitu kan. Terus ini apa, nah yang paling berat itu biasanya nggak dibolehin sama bapaknya gitu, karena mungkin anak kesayangan atau apa gitu, biasanya yang paling berat itu malah bapaknya kayak gitu. Terus kalau yang udah nikah biasanya itu sama suaminya itu nggak boleh ya, pokoknya biasanya itu ini proses yang paling panjang, minta izin sama suami apalagi yang udah punya anak gitu ya. Terus, nah kalau udah dapat izin itu, kalian itu masuk ke PT, bawa berkas-berkas, berkasnya itu ya kartu kakak itu kartu keluarga, KTP, terus yang udah nikah bawa surat nikah, terus ijazah sama apa akte biasanya kayak gitu. Nah itu nanti kalian ke PT, sama PT itu buat dokumen-dokumen ini untuk memproses nanti setelah itu udah masuk PT, kalian itu pertama-tama medical, suruh medical dulu. Nanti kalau udah fit berarti lanjut ke proses berikutnya. Kalau misal nggak fit itu biasanya sama pihak PT, kalau misal mau lanjut ya disuruh berobat dulu sampai benar-benar fit, terus masuk PT lagi. Nah kalau udah fit, nanti udah medical check up ini ya, kalian itu baru proses ke bikin paspor. Bikin paspor itu biasanya ya memakan waktu sampai jadinya paspor itu paling lama itu 1 minggu lah, paling cepat itu 3 hari bikin paspor ya. Itu urusannya PT, nanti kalian itu tenang aja. Nah setelah medical itu biasanya kalian itu harus yang diwajibkan tinggal di PT. Kalau aku dulu namanya itu ya penampungan lah, penampungan buat belajar bahasa. Karena kalian pasti kan apalagi yang belum kemana-mana ya, itu nggak bakalan, maksudnya belum bisa bahasa. Terus nanti di PT itu diajarin cara masak makanan Hongkong, terus cara tata krama orang Hongkong, terus apa ya itu adat istiadatnya, kayak kebudayaannya orang-orangnya itu kayak gimana ya, dikasih tahu sama staf-staf PT atau enggak pengajarnya kayak gitu. Terus nah kalau udah masuk itu belajar di PT itu sampai ya kadang yang penting itu bisa ngitung, bisa udah tahu kata dasarnya kayak gitu. Ntar selain di PT belajar, nanti sambil kita itu kan kita udah proses bikin paspor ya, ya tinggal belajar dan belajar bahasa, masak makanan Hongkong kayak gitu, terus belajar alat-alat masak ini nyebutnya apa kayak gitu. Walaupun nanti kalau nyampe sini, karena biasanya itu majikan udah tahu kita non itu belum pernah kemanapun gitu ya, majikan itu berarti udah siap kalau misal ngambil kita yang
belum X kemanapun, berarti majikan udah tahu, udah siap mau mengajarkan ke TKW-nya nanti kalau udah nyampe di Hong Kong. Itu biasanya diajarinya pakai bahasa tangan, pakai isyarat ya kayak gitulah. Kadang ada yang majikannya nggak mau ribet itu pakai bahasa translate di HP kayak gitu. Kalau misal ini biasanya kalau yang translate di HP berarti majikannya agak baik ya, boleh megang HP sih kayak gitu kan. Terus kalaupun misal majikannya yang sangat yang nggak baik pun kayak gitu ya, pasti nanti ya dia udah siap ngambil non. Biasanya itu kalau yang ngambil non atau bukan X itu karena biasanya mikirnya majikan ini ya, ini anak manut, nggak berani macem-macem kayak gitu. Pikirannya majikannya itu ngambil yang non itu kayak gitu. Jadi kalian itu tenang aja lah, tenang aja, bakalan terbang semua. Nah itu kalau udah sambil belajar itu kalian interview ya, interview kan biasanya staff di agensi di Hong Kong itu bekerja sama dengan PT di Indonesia gitu, ada staffnya juga kerjasama. Nah nanti milih, kalian itu dipilih, ada majikan mau, nah kalian itu dipilih. Nanti kalau misal pekerjaannya itu lebih baik kalian ya, kalau misal ada majikan milih kalian, terus kok ada apa ya, misal ada yang nggak sesuai jobnya kayak gitu, misal yang kalian nggak berkenan, ada jaga anjing, ada anak umur ini, ada jaga bayi, ada banyak yang kayak di pikiran kalian aku nggak mampu ini kerja kayak gini, mendingan itu dipikirkan dengan baik-baik, dengan mateng banget kayak gitu, daripada terbang cepet tapi malah di sini 2 minggu minta pulang. Itu jangan kayak gitu ya. Mendingan kalau misal kalian takut ada anjingnya ya udah ditolak aja, pasti nanti jangan khawatir, kalian pasti itu terbang walaupun tinggal waktu yang menentukannya kayak gitu. Nah terus interview nanti kan kalau udah interview ya biasanya itu misal udah oke, majikan oke, kamunya oke, nanti itu di surat itunya langsung tanda tangan kan, terus ada syaratnya, misal minta terbang bulan sekian. Nah itu kalian itu udah bisa memperkirakan, oh bulan ini aku terbang kayak gitu. Tapi biasanya itu majikan Hong Kong kayak gitu ngambil di Indonesia itu biasanya ada yang di rumahnya itu masih ada TKW yang lama karena TKW-nya itu mau finish. Jadi kalian itu nunggu TKW yang lama finish dulu baru bisa diterbangkan. Nah itu proses itu. Kalau nanti udah visanya turun, nanti kan itu visanya turun ya. Di sambil kalian belajar, kalian menerima interview, terus belajar masak, belajar bahasa. Dulu aku juga di sini di PT itu pas awal-awal aku mau ke Hong Kong ya. Kalau aku kan udah ex Taiwan, jadi kalau yang udah ex itu mendingan udah ada bekal, ada bisa bahasa Mandarin atau enggak bahasa Inggris. Kalau yang non kan belum paham bahasa ini, kecuali yang sekolahnya pinter bahasa Inggris mungkin udah paham langsung bisa fase bahasa Inggris kayak gitu kan. Nah terus nanti kalau visanya turun, nah ini yang kalian itu bakalan dik kayak gitu ya Allah, visanya udah turun, di satu sisi seneng, di satu sisi sedih. Senengnya itu kita udah mau terbang, udah mendekati mau terbang lah. Sedihnya itu kita bakalan ninggalin keluarga, terus ninggalin anak yang udah punya anak kayak gitu. Tapi senangnya ya gitu udah mau terbang, udah yang mungkin mau melunasi hutang-hutang yang menumpuk itu, nah segera akan dilunasi, itu senangnya kayak gitu. Nah kalau visa udah turun, kalian kan pasti akan dikasih tahu nanti sekitar terbangnya tanggal ini kayak gitu kan. Nah nanti kalian siap-siap packing koper, pokoknya disiapin semuanya lah, itu disiapin semuanya. Nah setelah visanya turun, kalian itu nanti akan PAP ya, pembekalan akhir penerbangan gitu, mau PAP. Nah setelah PAP itu langsung terbang ke Hong Kong. Nah nyampe di Hong Kong, misal nyampe di bandara Hong Kong nanti ya, kalian itu jangan khawatir kesasar ya. Nanti di bandara Hong Kong kalian itu dijemput sama agensi masing-masing, dijemput. Setelah dijemput itu kalian dibawa ke klinik lah, kayak semacam klinik buat medical check up lagi di Hong Kong. Nah baru kalian pulang ke agensi. Nah tinggal nunggu itu majikannya datang buat jemput kalian. Ya pokoknya semangat aja lah. Kalian itu prosesnya sebenarnya ya susah-susah gampang sih, tapi kan ada pihak PT yang bakalan membantu kalian. Mbahku minta makan jampira mbah, jampira kayak ketune kayak main banget. Oh, sayang. Itu pakai ciputnya aku ya. Nah pokoknya kalian itu ya di PT itu belajar dengan baik. Aku dulu itu nggak bisa bahasa juga, nyampe Hong Kong pun ya aku cuman punya bekal bahasa Mandarin. Pas dulu aku mau ke Hong Kong awal-awal itu aku belajar, perasaan aku ya kalau dites, kalau ujian gitu di losinya di PT itu aku ya pinter, maksudnya ya bisa gitu. Nyampe Hong Kong aku ternyata selama aku di Hong Kong yang pertama nggak bisa bahasa Hong Kong karena majikanku itu nggak pernah pakai bahasa Hong Kong. Bahasanya itu bahasa Mandarin sama bahasa Inggris. Nah aku itu bisa bahasa Inggrisnya itu pas
di Hong Kong dapat majikan yang kedua itu aku karena dapat orang Kanada, dia agak mendingan lah bisa bahasa Inggris kayak gitu kan. Apa Mbah? Meme ya, Diko sandal. Intermezzo lur, biasa. Nah, pokoknya kayak gitu kalian itu apa ya, tenang aja. Orang PT itu bakalan membantu. Ya, yang pertama sih niat sama tekad sih. Yang paling utama ya nekat, modal nekat. Aku dulu itu ya pas awal-awal keluar negeri ke Taiwan itu modal nekat. Padahal itu aku belum, malah ke Taiwan aku belum 20 tahun. Dulu banget itu. Itu modal nekat, ingin merubah kehidupan keluarga, merubah ekonomi kayak gitu. Banyak kalian yang emang apa ya, udah sekolah di Indonesia kan tahu sendiri ya, mau masuk apa, daftar kerja syaratnya harus bisa ini, bisa itu, harus sekolah tinggi kayak gitu. Kalau di Hong Kong itu enggak, SD pun kalau yang penting itu bisa baca tulis sama sehat itu bisa ke Hong Kong kayak gitu. Jadi kalian tetap semangat. Terus nanti kalau di PT belajar yang baik, terus ya pokoknya apa ya, sekarang apalagi PT-nya itu kan nggak kayak dulu. Dulu itu PT itu pagernya tinggi banget, nggak bisa keluar. Kalau sekarang kan Sabtu Minggu di PT itu di penampungan bisa pulang. Jadi kan nggak tertekan banget. Kalau dulu itu HP ditahan. Kalau sekarang kan banyak PT yang apa ya, yang ini apa, yang penting dapat anak buat berangkat ke luar negeri. Tapi PT-nya memfasilitasi anaknya itu nyaman, boleh pegang HP kayak gitu. Nanti kalau pas belajar HP-nya ditumpuk. Itu PT-PT sekarang. Karena kalau misal terkekang kayak zaman bahola, zaman dahulu ya kebanyakan anak-anak nggak mau masuk ke PT itu lah. Ya ini prosesnya itu dari awal sampai akhir itu kayak gini. Sebenarnya ya kalau dijalanin ya mudah. Kita itu tinggal menjalanin alurnya lah, apa adanya, menjalanin yang ditentukan dari PT step by stepnya. Kalian itu jangan khawatir, nanti itu bakalan dibantu sama pihak PT-nya kayak gitu. Terus sambil belajar, sambil berdoa, semoga dapat majikan yang baik, yang loman, yang royal, sama uang, yang nggak pelit sama makanan kayak gitu. Kayak gini aja ya lur, karena aku tuh dari tadi mau bikin video tapi badannya rasanya kayak masih lemes. Aku itu habis kemarin masih agak sakit gitu, masih tinggal pemulihan. Jadi ya kayak gini videonya sama nenekku duduk aja. See you next video, bye bye. Apa mbak? Signean, jaluk mangan apa? Kencot, kencot ya mbak? Madang? Oke, let's go Madang. Oh iya, ini tambahan satu lagi. Nanti kalau kalian itu habis medical check up ya, terus kalian itu ke imigrasi di Hong Kong buat bikin KTP Hong Kong. Nah, KTP Hong Kong ini kita bayar sendiri, tapi biasanya bayarnya itu setelah kita dapat gaji 1 bulan itu nanti dipotong sebesar 10% dari gaji kita. Ya kalau misal tahun sekarang gaji pokoknya itu 4.710, berarti kita itu nanti bayarnya itu 471. Ya pokoknya mudah lah, nanti sama agen Hong Kong itu kalian itu dibawa ke imigrasinya itu tinggal tanda tangan sama foto buat KTP kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir, agensi itu pasti bakalan ngarahin kita ke apa ya ke ini ke tempat-tempatnya ini buat ngisi, buat fotonya kayak gitu. Biasanya KTP itu jadinya ya kalau nggak salah ya 1 minggu apa 2 minggu ya, sekitar itulah pokoknya. Nah nanti kalian itu dihubungin sama agensi buat ngambil KTP itu kayak gitu. Ini tambahan sedikit aja sih kalau setelah kalian itu medical check up di Hong Kong. Sebelum masuk ke rumah majikan, bikin KTP dulu buat yang belum pernah ke Hong Kong gitu. Hah? Jere madang sikin jaluk turu. Les yang食翻或者瞓覺。唔係，我就係講頭先講嘅。